mereka gak peduli halal haram karena dianggap itu hanya urusan syariat Islam aja. Padahal enggak, halal haram itu juga ada kaitannya dengan diri kita, baik itu kesehatan, kemudian mental. Assalamualaikum Mbak Dian, apa kabar? Alhamdulillah baik Habib. Alhamdulillah. Mbak Dian, jadi aktivitasnya sekarang tuh apa aja Mbak Dian? Aktivitasnya sekarang kebetulan aku ada catering ya, bisnis catering. Jadi bisnis makanan, dari situ juga akhirnya belajar halal, akhirnya suka share-share ke teman-teman tentang info halal gitu ya, bikin konten di Instagram. Oke. Jadi akhirnya kemudian bikin catering yang khusus untuk makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal itu. Insya Allah, alhamdulillah sudah sertifikasi halal dari Sudah MUI. sertifikasi halal MUI. Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, sekarang tuh masih banyak ya, Mbak Dian, ditemui di luar tuh sebenarnya orang yang mereka seolah-olah makanan dan minuman itu halal, tapi sebenarnya tidak dikelola atau tidak memakai bahan-bahan yang halal. Betul. Betul. Ya, contoh banyak sih sebenarnya dari semua makanan. Itu kalau makanan internasional wajar ya, itu dikasih dengan bumbu-bumbu yang tidak halal. Misalnya kayak sushi, ramen, itu kan memang asalnya dari Jepang. Jadi ketika sudah masuk di Indonesia memang supaya menjaga autentik rasanya itu tetap menggunakan bahan-bahan yang nggak halal. Misalnya kalau di sushi itu ada mirin sama sake, terus di ramen itu biasanya selain pork ya, kadang-kadang kan soalnya kalau di ramen ada minyak babinya, atau kalaupun nggak pakai minyak babi dia pakai saus-saus arak masak, atau pakai mirin juga, atau pakai soyu yang beralkohol, pokoknya bahan-bahan yang berdasar alkohol. Tapi ternyata makin kesini makin banyak nih yang ternyata makanan Indonesia atau bahkan makanan-makanan yang menurut kita harusnya aman-aman aja ya, tapi ternyata ada orang-orang yang merubah gitu ya. Contohnya kayak kemarin sempat share juga ke teman-teman, ternyata sayurannya aja itu pakai angciu atau arak masak, yang sebenarnya itu nggak halal. Udah diuji lab sama MUI, memang sudah menyatakan bahwa angciu itu tidak halal gitu. Jadi cukup kaget ya, karena wah, makanan Indonesia kan awalnya kita pikir ya numis kangkung pakai bawang putih, bawang merah, terasi, ilmu ibu-ibu gitu ya. Oh ternyata kalau di restoran udah kecampur dengan budaya-budaya Chinese gitu ya, karena jadinya ada bumbu-bumbu Chinese yang masuk si arak masak itu. Gitu. Oke, dan karenanya kita ya bukan hanya hati-hati kepada makanan-makanan yang internasional ya. Jadi bahkan makanan-makanan yang dari kita sendiri itu bisa jadi diolah dengan bahan-bahan yang tidak halal untuk kita rasa yang berbeda gitu. Betul. Sebenarnya nggak cuma makanan Indonesia, bahkan kopi beberapa tahun terakhir ya, 2-3 tahun terakhir itu sering loh ada kopi yang sekarang lagi in, namanya kopi ram, kopi Baileys, kopi wine, kopi segala macam gitu ya. Jadi itu dicampurkan dengan rasa-rasa alkohol gitu, dan itu sempat hits gitu di kalangan anak-anak muda. Karena kopi-kopi kekinian yang baru muncul kan menjamur tuh ya. Nggak taunya kalau kita lihat variannya itu kayak susu dengan ram dengan kopi, dan kadang-kadang anak-anak muda nggak ngerti kalau ternyata ram itu ya alkohol dan sebenarnya memang nggak halal gitu. Oke. Dan berarti akhirnya apa yang harus kita lakukan tuh untuk memastikan apa yang kita konsumsi itu halal? Sebenarnya kalau makanan halal di Indonesia itu pasti banyak ya, karena kan kita negara mayoritas muslim. Jadi kalau seandainya kita cari makanan halal, pasti jumlahnya lebih banyak daripada makanan yang tidak halal. Cuma yang masalah kan kalau makanan-makanan kekinian nih, misalnya kalau orang-orang anak-anak zaman sekarang kan sukanya nongkrong di restoran Jepang, di restoran Chinese, di restoran Korea, yang semuanya itu punya titik kritis. Kita sebutnya titik kritis ya. Titik kritis itu berarti suatu hal yang bisa membuat makanan itu menjadi tidak halal. Nah, itu bahasanya titik kritis. Dan sebenarnya gimana cara kita memastikan? Tanya. Kita tidak mengharamkan makanan-makanan yang tidak punya sertifikasi halal MUI ya, karena tidak memiliki sertifikasi halal bukan berarti makanan itu haram. Tapi paling enggak kalau memang kita ada keraguan, ada baiknya kita tanya, apakah contohnya kalau di restoran sushi paling banyak sama apa sih? Biasanya restoran sushi itu pakai mirin, pakai sake, pakai soyu beralkohol. Kita tanya ke restorannya, apakah di restoran ini sudah menggunakan bahan yang halal 100% dan apakah sudah masih menggunakan mirin, sake, soyu beralkohol dan sejenisnya. Itu biasanya mereka jujur sih.
Biasanya mereka jujur. Jadi asal kita tahu titik kritis makanan itu apa sih, dan kita tanyakan ke pihak terkait yang membuat gitu. Oke. Dan biasanya sih kita kan kalau makan di restoran itu kalau misalnya aku nanya ya, bukan soal halal haramnya sih biasanya nanya, karena biasanya kan di restoran halal. Oh, ini nanti bahannya apa aja gitu misalnya, karena aku mau menghindari beberapa bahan yang aku alergi misalnya. Nah, itu biasanya nanya ke waitersnya kita. Nah, itu oke nggak bahwa kita nanyanya ke waiters, atau memang kita harus ke dapurnya, ke chefnya nanyanya? Sebenarnya sangat disayangkan waiters di Indonesia itu belum benar-benar teredukasi ya, apalagi di Indonesia. Mbak, di sini halal nggak? Halal kok Mbak. Pasti otomatis akan keluar tuh kata-katanya halal. Abis itu pas gatonya pas kita tanya ke bagian dapur, oh kita pakai angciu. Jadi kalau saya pribadi itu biasanya nanya, Mbak boleh tolong tanyain nggak ke pihak kitchen atau pihak chefnya gitu ya, apakah masih pakai bahan ini. Itu biasanya lebih valid karena dia nanya ke bagian kitchen dulu nih. Sedangkan bagian waiters tuh kadang-kadang nggak ngerti, jadi jawabnya pasti halal-halal aja. Yang penting nggak ada babi ya. Gitu. Iya, yang penting nggak ada babi. Padahal banyak hal. Kalau di makanan, berdasarkan pengalaman Mbak Dian, apa aja nih yang perlu dipastikan bahan-bahannya? Karena kita biasanya kalau makanan itu dihindari babi doang, kalau minuman yang dihindari itu alkohol doang. Padahal yang banyak beredar berdasarkan pengalaman Mbak Dian di Indonesia itu apa aja kalau makanan dan minuman? Jadi sebenarnya kalau orang Indonesia itu biasanya nyadar itu kalau haram itu babi ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ke restoran Jepang tulisannya bukan halal, tapi no pork, no lard. Apa sih no pork, no lard? No pork itu artinya tanpa babi, no lard itu tanpa lemak babi atau minyak babi. No pork, no lard berarti dia tidak ada babi dan tidak ada minyak babinya. Padahal kan sebenarnya konsep halal itu luas banget ya. Kadang-kadang mereka sebut no pork, no lard tapi masih pakai mirin, masih pakai sake, pakai soyu, yang mana soyu beralkohol, yang mana semuanya itu memang tidak halal gitu ya. Jadinya sebenarnya yang perlu kita sadarin adalah yang haram itu bukan cuma sekedar babi dan minyaknya, tapi ternyata alkohol yang kita kenal hanya di minuman. Kalau dulu kan yang haram itu homer gitu ya. Jadi maksudnya yang biasa kita tahu kan itu, tapi ternyata homer itu sudah diselipkan ke dalam makanan-makanan di era zaman kekinian sekarang. Jadi itu yang perlu kita hati-hati banget sih, karena ternyata yang homer itu selama dia memabukkan mau setetes pun itu tetap tidak halal kalau setahu pembelajaran saya dari LPPOM MUI gitu. Oke. Kalau minuman, apa yang biasanya menyebabkan yang banyak beredar dan sebenarnya itu nggak halal? Selain tentunya ya homer pasti. Sebenarnya kalau minuman sih lebih ke yang ada ditambah-tambah dengan sesuatu alkohol gitu ya, kayak tadi disebutin kayak kopi, tiba-tiba kok ada yang hits namanya kopi rum gitu ya, atau orang Indonesia biasa taunya rum ya, jadi kopi rum gitu. Jadi kopi ditambahin sama rum, sedangkan rum itu pada aslinya itu kan sebenarnya dia minuman beralkohol sama dengan bir, sama dengan wine, tapi dimasukin ke dalam kopi. Jadi sebenarnya lebih banyak di minuman-minuman kekinian kayak gitu sih. Justru kalau minuman-minuman kayak apa ya, kita kayak kita meres sendiri kayak jus-jus gitu selama tidak ditambahkan alkohol kan sebenarnya nggak kenapa-napa gitu. Berarti bijaknya tuh dalam memilih makanan dan minuman di Indonesia. Karena kan gini, oke kita tahu misalnya khamar haram, babi haram, minyak babi haram dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak tahu, misalnya yang tadi Mbak Dian sebutkan apa, ram ya. Ram itu apa? Jujur saya nggak tahu tuh. Bahwa itu ada kaitannya dengan alkohol dan lain sebagainya. Jadi akhirnya bijaknya gimana? Karena bisa jadi kita tahu hukumnya makanan-makanan dan minuman-minuman yang haram, tapi kita nggak tahu tuh bahan-bahan yang sudah baru, yang sudah tidak lagi bernama alkohol atau bernama babi itu. Nah, bijaknya gimana tuh? Sebenarnya kalau makanya itu yang suka saya edukasi ke teman-teman ya. Kira-kira apa sih yang sering ada di sushi? Apa sih titik kritisnya? Apa sih yang bikin sushi itu yang hasil mungkin bisa halal tapi dimasukin sama bahan yang halal? Memang kita harus tahu bahan dari membuat sushi itu biasanya bahan aslinya apa. Kita biasanya kalau gampangnya kita bisa cek resep ya. Cek resep, biasanya kita lihat yang namanya aneh-aneh yang kita belum yakin itu boleh kita cari tahu. Atau biasanya sih ya yang saya coba sebisa mungkin adalah gimana caranya mengedukasi teman-teman melalui sosial media tentang kalau di sushi kebanyakan yang tidak halal itu adalah bahan ini. Kalau di ramen ini. Jadi memang agak tricky ya, karena kita kadang-kadang kalau orang awam nggak ngerti ini cara bikinnya gimana gitu. Jadi mau nggak mau ya kita mesti cari tahu bahan pembuatannya dengan apa dan apa yang dari bahan
bahan-bahan tersebut ternyata masih ada yang mengandung alkohol gitu. Oke, jadi intinya mengedukasi diri lah ya. Iya betul. Belajar terus. tentang sesuatu mana yang halal dan mana yang haram. Dan sebaiknya kalau posisinya masih syubhat itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa ketahui secara pasti kehalalan atau keharamannya, maka yang terbaik adalah menghindari sesuatu itu sampai kita mengetahui sesuatu itu benar-benar halal atau benar-benar haram gitu untuk kemudian kita konsumsi atau kita hindari. Nah, itu tantangan kita sebenarnya di zaman sekarang, bahwa terlalu banyak tuh bahan-bahan makanan dan minuman yang di luar pengetahuan kita dulu, bahwa oh ini namanya apa, ini nama ini nih maksudnya apa. Nah, tapi di satu sisi kita juga mendapatkan privilege, kita sudah punya berbagai perangkat, diantaranya gadget untuk kemudian mengetahui. Paling tidak namanya dulu deh, nama ini nih maksudnya apa. Dari sana biasanya diketahui itu, oh nama ini oh ini sejenis alkohol, udah pasti kita hindari. Atau juga kita memfollow akun-akun media sosial atau memiliki kontak orang-orang yang bisa mengetahui atau memberikan informasi yang valid kepada kita tentang oh ini itu sehingga seharusnya haram, ini itu sehingga seharusnya halal. Salah satunya tadi ya yang dilakukan oleh Mbak Dian dengan kemudian mengedukasi melalui Instagram ya Mbak Dian. Kebanyakan masih di Instagram. Di Instagram. Instagramnya apa Mbak Dian? Dian Widayanti. Dian Widayanti. Karena awalnya memang akun pribadi, terus share ke teman-teman, nggak taunya malah banyak yang tertarik juga, jadi masih pakai akun pribadi sih. Iya. Nah itu aku kenapa kemudian itu menjadi banyak yang tertarik, karena sekarang kita hidup di era yang bahkan ya, aku tuh kalau beli makanan di restoran itu kalau hanya baca namanya kemungkinan nggak tahu nih ini makanan nih apa tuh. Biasanya aku minta fotonya tuh. Agar karena kalau udah ketahuan fotonya kita bisa ngeraba-raba lah ini makanan enak apa enggak ya. Ini kita nggak bicara halal haram nih, ini kita bicara di level yang sudah pasti halal, enak atau enggaknya itu biasanya kita bahkan namanya nggak tahu. Betul. Biasanya sih syukur-syukur ada penjelasannya, misalnya itu pun nggak kebayang ya. Iya, ini campuran antara jamur ini biasanya ada tuh di bawah menunya, tapi itu pun masih belum kebayang. Tapi kalau udah ngelihat wajahnya biasanya oke nih makanan nih, kayaknya seger nih minumannya atau kayaknya enak nih makanannya, baru tuh kita konsumsi. Karena halal dan haramnya makanan itu sangat menentukan kualitas diri kita lah ya. Karena sebagaimana makanan yang sehat dan tidak sehat itu mempengaruhi fisik kita, makanan yang haram dan tidak haram itu mempengaruhi batin kita. Sehingga makanan yang haram pasti akan membuat buruk batin kita, bahkan dalam beberapa hal itu akan memperburuk lahir kita, karena apa yang diharamkan oleh Allah pasti itu buruk dan apa yang dihalalkan oleh Allah itu baik. Dan kadang orang masih mereka gak peduli halal haram karena dianggap itu hanya urusan syariat Islam aja, padahal enggak. Halal haram itu juga ada kaitannya dengan diri kita, baik itu kesehatan, kemudian mental, dan lain sebagainya. Misalnya ya, dalam tradisi spiritualitas Islam atau sufisme, dihindari tuh makan makanan daging merah atau daging hewan-hewan seperti kambing, sapi. Itu sebaiknya dihindari karena itu akan mempengaruhi mental kita menjadi buruk juga. Nah, begitu juga sekarang orang kadang bilang, wah ribet nih, banyak banget yang haram. Padahal enggak, prinsipnya dalam Islam itu segala sesuatu itu halal sampai ada sesuatu yang mengharamkannya. Dan karena itu sebenarnya mayoritas makanan dan minuman, apalagi di Indonesia ya, itu halal semuanya. Tapi kemudian ada sesuatu yang mengharamkannya yang menyebabkan haram. Jadi sebenarnya sedikit aja yang haram tuh, cuman babi, khamar, minuman keras atau segala sesuatu yang memabukkan. Kemudian darah, bangkai gitu. Selebihnya itu kemudian ada beberapa yang haram, tapi mayoritas itu halal. Sehingga salah kalau kita berprinsip, wah itu Islam itu susah gitu, karena banyak yang haram. Enggak, karena justru mayoritas makanan dan minuman yang ada itu halal dari Allah. Apalagi yang ada di laut tuh semuanya halal tuh. Nah ini juga kadang sekarang kayak gitu. Kayak dari segi penamaan orang itu aneh-aneh. Misalnya soju ya. Iya. Soju itu pada prinsipnya alkohol kan? Iya betul. Iya.
atau makanan lah, makanan sayuran tapi katanya rasanya kayak babi lah ya. Atau rasanya babi vegan. Nah itu juga problem kita tuh, kayak kita tuh kayak udah jelas ini haram tapi masih penasaran. Iya. Bahkan meskipun mereka dari secara zat itu halal, tapi begitu dinamai babi atau dinamai soju, fatwa MUI itu menyebutkan agar hal itu dihindari karena khawatir akan membuat orang itu jadi bingung, kemudian nanti soju ada yang halal, akhirnya bingung tuh orang, ini soju halal apa haram, padahal soju itu lahir sebagai satu minuman yang haram gitu kan dari sononya kan. Atau juga membuat orang, wah setelah minum soju yang halal aja enak, apalagi yang haram, akhirnya mulai tuh nyerempet yang haram. Nah kalau Mbak Dian, cara kemudian kita menegur orang-orang yang dia menyajikan hal-hal yang haram tapi kayak nggak peduli sesuatu ini bahwa itu haram gitu, atau nggak mengedukasi orang bahwa itu haram. Nah kalau cara kita menegur oknum-oknum yang seperti itu biasanya gimana? Nah sebenarnya kalau dari pribadi sih lebih ke tugasnya menyampaikan aja ya. Selebihnya mau kan, walaupun ada beberapa teman deket yang sudah tahu, kita coba edukasi. Iya. Kita coba edukasi tapi tetap tidak mau menerima, ya itu sebenarnya kalau dari saya pribadi sih kayak ya udah, yang penting kita sudah menyampaikan yang benar tanpa kita harus memaksakan. Cuma mungkin detailnya bisa sama Habib kali ya, karena secara fikih mungkin bisa menjelaskan biasanya gimana sih, karena teman-teman netizen sampai banyak bilang gimana ya Kak caranya supaya kita ngingetin, kadang sampai ribut sama suami gara-gara suaminya belum paham, terusnya kok ribet banget, ada yang seperti itu, dan sampai harus berantem sama ini, gimana ya cara mengingatkannya. Nah itu mungkin dari Habib mungkin bisa memberikan penjelasan dan pencerahan gitu ya Beb. Tapi kalau sebelum dari aku, kalau biasanya yang berdasarkan pengalaman Mbak Dian selama ini ngingetin, itu paling enaknya sebenarnya gimana tuh kalau ada temen yang perlu diedukasi tentang makanan halal dan haram tuh Mbak Dian? Sebenarnya tergantung ya. Kalau deketnya enak dikasih tahu. Kalau belak-belakan aja. Belak-belakan, ini sorry ya, menurut gue kayaknya ini kan setahu gue pakai ini nih ada kandungan gak halalnya. Okay. Oh iya ya, paling orang gitu kan. Tapi kalau dia acuh gitu ya, besoknya makan lagi, ya udah kita udah lah, yang penting udah dikasih tahu. Apa biasanya trennya yang Mbak Dian lakukan untuk mengedukasi itu? Biasanya dengan gimana kalau yang di medsosnya Mbak Dian? Kalau di medsos sih rata-rata bikin konten itu jadi orang-orang udah paham ya, jadi harusnya kayak gini tuh nggak halal ya. Jadi maksudnya kadang kan orang yang follow juga bukan orang yang menentang banget ya, maksudnya dalam artian orang yang emang udah levelnya udah paham juga, udah aware, penting ya kita memilah makanan yang halal di era sekarang. Karena betul tadi katanya, walaupun yang haram tuh cuma dikit sebenarnya kan, cuma babi, kemudian khamar dan darah gitu ya. Tapi kok kenapa sih Homer ini kayaknya dibawa kemana-mana gitu. Di makanan ini ada, di makanan itu ada. Kita juga kita tahu makanan yang tidak halal tuh sedikit, tapi makin kesini kok makanannya makin Homer tuh makin marak di semua makanan gitu. Jadi tren akhirnya. Jadi tren, dari tren kekinian, dan beberapa orang nggak paham kalau tren itu sebenarnya tidak halal. Jadi perlu kita bangkitkan lagi nih anak-anak untuk tahu, hey jangan coba FOMO ya kalau kata anak zaman sekarang ya. FOMO, ikut orang makan pengen mentang-mentang ada yang lagi hype gitu kan. Kita coba makan di situ, padahal sebenarnya sebagai muslim kita yang pertama kali banget kita harus tahu adalah makanannya halal atau enggak. Percuma kita ikutan tren, nggak taunya nggak halal gitu. Iya, makanya itu yang sebenarnya mau dilawan. Trennya yang terlanjur udah bombastis gitu. Betul. Karena akhirnya kita susah mengedukasi atau susah menahan diri ketika sesuatu itu sudah menjadi tren. Makanya sedari awal gini, kebiasaan belum tentu benar, kebenaran harus dibiasakan. Nah, kita bukan hanya tidak mengkonsumsi sesuatu yang tren tapi memang haram, tapi juga mentrenkan sesuatu yang halal gitu agar bisa menjadi tren di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Dan yaitu pada dasarnya bagaimanapun walaupun trennya itu udah booming, kalau memang suatu itu haram ya udah, itu suatu yang seharusnya kita hindari gitu. Karena sebagai seorang muslim kita punya tuntutan itu. Dan juga ini
kalau soal dalam perspektif agamanya ya, kita itu kan prinsipnya dua ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Pertama, bil mau'idatil hasanah. Sampaikanlah sesuatu itu bahwa itu haram atau ini halal itu dengan kata-kata yang baik tentunya, dengan kata-kata yang sopan, yang tidak menyinggung orang lain. Pilihan katanya harus tepat, pilihan katanya yang tidak menyakiti hati orang lain. Karena bisa jadi suatu pesan itu ditolak oleh seseorang hanya karena bukan pesannya yang ditolak, tapi cara kita menyampaikan pesannya itu tidak baik. Pilihan katanya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini bil hikmah. Bil hikmah itu artinya dengan bijaksana. Kalau bahasa sekarangnya dengan kreatif lah. Nah, itu yang dilakukan Mbak Dian dengan nge-share itu di media sosial atau dengan cara-cara kreatif lainnya untuk kemudian mengingatkan orang bahwa ini halal dan itu haram. Itu juga menjadi penting juga dalam mengedukasi orang. Tidak hanya bilang, oh itu haram, oh itu halal. Enggak, tapi juga dengan satu pendekatan-pendekatan kreatif untuk anak muda agar menghindari yang haram dan mengkonsumsi yang halal. Nah, kalau yang haram aja bisa melakukan kreativitas dengan soju halal, babi vegan. Apalagi kita, seharusnya kita tuh lebih bisa bikin kreativitas untuk mengedukasi dan membuat tren bahwa ayo kita konsumsi sesuatu yang halal. Betul. Ya. Apalagi untuk kadang yang susah itu kan untuk anak muda ya. Kalau anak muda biasanya agak ya udahlah ya gitu kan. Kan nggak tahu. Nggak tahu. Makanya yang lebih mendasar itu yang harus dikasih tahu sebenarnya betapa besarnya konsekuensi kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang haram bagi diri kita. Karena orang akan cenderung tidak mengikuti sesuatu yang dia tidak tahu manfaatnya apa. Betul. Begitu dia tahu jadi sesuatu yang dihindari. Nah, kalau di media sosial pernah sampai ini nggak, Mbak Dian? Pernah sampai ribet nih gitu. Jadi gimana nih gitu. Kenyang gitu kayak. Iya. Maksudnya, tapi kita menerima ya, maksudnya apalagi kalau TikTok ya, kalau udah TikTok itu pedes-pedes biasanya. Cuma kita menerima kalau yang tahapnya bicara ribet itu biasanya dia fase awalnya itu denial atau penolakan ya. Kita kan menerima ilmu kadang-kadang reaksinya macam-macam ya. Pertama denial, tapi nanti insya Allah pelan-pelan ya Allah yang lembutin hatinya untuk bisa terima gitu ya. Lama-lama menurut saya sih kayak kalau denial itu masih tahap awal dia untuk menerima. Jadi oke lah kalau ada orang yang masuk ke fase ribet, mungkin sebagian kita yang paham dulunya juga nganggep ribet banget sih, tapi ketika kita udah jalanin, jadi lebih enak, lebih tenang makan di mana-mana karena yakin yang dikonsumsi insya Allah halal. Jadinya kalau ada yang bilang ribet, jujur aja nggak ambil pusing karena banyak orang yang fase belajarnya memang menganggap itu ribet dulu, nerima pelan-pelan sampai akhirnya benar-benar istiqomah menjalankan gaya hidup halalnya itu. Jadi ya alhamdulillah selama bilang ribet aja sih nggak ada masalah. Nah, kalau ke kayak restoran gitu, Mbak Dian, pernah sampai mereka kayak atau Mbak Dian ngegagalin makan di satu restoran karena suatu itu, atau mereka kemudian kayak tersinggung gitu karena orang ini pergi gitu karena nggak halal. Pernah mengalami itu nggak? Masuk ke restoran kemudian ternyata nggak terjamin halal kemudian keluar. Sering sih, jadi udah duduk dulu kan, pernah juga dulu di kantor itu sebelahnya itu ada tukang mie ayam. Terus kita ya tukang mie ayam aja, tukang mie ayam sama nasi goreng. Ya kayak ruko kecil tapi bukan ruko. Restoran lah, kaki lima gitu lah ya. Masuk ke dalam, udah duduk seret gitu kan. Itu botol kayak familiar. Jadi emang kita harus gimana ya, lama-lama terlatih juga sih belajar dikit-dikit. Itu botolnya Anciu gitu kan, pas liatin, Bang masaknya pakai ini. Iya, tapi kalau nggak pakai ini juga bisa kok. Cuma kan kalau saya pribadi lebih memilih untuk menghindari ya. Jadi ya maaf deh nggak jadi dulu ya gitu. Jadi abis itu malah soalnya kan belum halal kalau pakai Anciu, abis itu udah keluar. Jadi kayak gitu sih biasanya. Tapi kalau di Indonesia biasanya hal-hal kayak gitu karena waitersnya juga belum paham ya, jadi mereka tuh mempersilahkan kita masuk aja gitu. Itu yang masih PR ya. Sedangkan kalau kita main ke negara sebelah, misalnya di Malaysia dulu pernah di stop sama orang karena lihat berhijab,
Oh enggak, dari awal kita mau masuk tuh dicegat. Yang nyegat si pemilik restoran? Si waiternya lah. Jadi no, sana. Pokoknya intinya nggak halal gitu. Karena melihat kita berhijab, banyak teman-teman yang cerita di Singapura, rata-rata di Malaysia gitu ya, lihat kita berhijab dicegah. Nah sayangnya mungkin karena kita di Indonesia udah ngerasa aman lah ya, mayoritas Muslim, waiternya juga mungkin kurang teredukasi kalau itu belum halal, yang datang juga tidak teredukasi itu belum halal, akhirnya ya makan di situ berhijab, yang jual di situ berhijab, padahal nggak menjamin restoran tersebut halal gitu. Oke, iya ya, ini menurut saya yang penting kemudian bagaimana gaya hidup halal itu menjadi sesuatu yang terus hadir di ruang publik gitu. Termasuk kita mendorong kayak wisata halal, karena kan biasanya kalau kita makan di sekitar rumah kita atau di kota kita masih kita bisa tahu lah mana yang enak dan halal gitu. Tapi kalau udah keluar kota, itu kan kadang kita nggak tahu tuh mana yang enak, mana yang sekaligus juga halal gitu. Nah karena itu seharusnya memang wisata halal itu didorong sebagai satu tren, dan juga gaya hidup halalnya juga harus didorong agar orang juga bisa ngeh gitu. Karena juga bukan hanya kaitan sama makanan. Wisata halal itu juga sebenarnya satu konsep wisata untuk memberikan tempat yang nyaman bagi seorang muslim dan muslimah berwisata. Karena kadang kita tuh pergi ke satu pantai atau ke satu tempat bermain, itu cari musolanya susah. Nah betul. Cari musolanya susah. Bahkan di salah satu tempat wisata di Kalimantan, itu di daerah Balikpapan, saya pernah ke sana, kemudian saya cari musola tuh susah, padahal tempatnya luas banget. Kemudian ibu-ibu juga ternyata ada yang susah. Dan akhirnya kita bikin donasi untuk pembangunan musola di sana, karena untuk memberikan kemudahan lah ya bagi orang untuk tetap berwisata dan tetap beribadah gitu. Dan juga yang levelnya lebih tinggi, bahkan kalau di Quran itu bukan cuma halal loh, tapi halalan thayyiban, halal dan baik gitu. Artinya bukan hanya dipastikan kehalalannya, tapi kebaikannya bagi kita. Nah kalau kita di halal aja sudah acuh-acuh, apalagi yang kebaikannya, kethayyibannya ya pasti akan kita abaikan lah ya. Habib mau nanya juga nih, ada titipan pertanyaan ya, banyak juga netizen yang bertanya gitu ya. Kak, misalnya udah nggak sengaja nih, aku kemarin ke restoran ini, baru tahu ternyata nggak halal nih. Gimana ya, kalau udah terlanjur, ini tobatnya kayak gimana ya? Mungkin Habib bisa menjelaskan, karena biasanya aku nggak bisa menjelaskan gitu ya. Nih, kalau tergantung ya, kalau makanan yang tidak halal itu sedang dalam konsumsi kita, maka yang harus kita lakukan adalah mengeluarkannya dan mencuci mulut kita sampai betul-betul bersih dari makanan yang tidak halal itu, ya dengan berkumur atau kalau pakai pasta gigi dan lain sebagainya, itu harus dilakukan, harus dikeluarkan tuh. Kalau kita sedang makan kemudian dapat kabar nih, itu haram gitu, ya udah harus dimuntahin dan kemudian dicuci. Oh dimuntahin ya? Iya dimuntahin. Benar-benar sampai dimuntahin ya, dirogoh gitu? Iya, benar-benar sampai dimuntahin. Dan itu kita udah gak lagi bicara mubazir. Karena itu makanan yang? Karena itu makanan yang haram, udah levelnya sesuatu yang lebih harus kita utamakan daripada sekedar mubazir. Apakah kita dapat dosanya mubazir? Ya dapat juga, karena akibat kelalaian kita tidak mengecek sesuatu yang kita makan. Sama kayak puasa lah. Kalau puasa itu kan di Indonesia ada imsak tuh. Karena kalau kita makan dan kemudian terdengar adzan, maka apa yang ada di mulut kita itu harus dikeluarkan. Nah, untuk menghindari mubazir yang itu dosa akibat kelalaian kita, makanya di Indonesia itu ada imsak tuh, agar kita tetap bisa menjaga diri dari kemubaziran. Nah, sama aja di soal makanan haram, kalau udah terlanjur makan, ya harus dibuang. Tapi kalau udah makan yang lain lagi gitu, misalnya kalau udah selesai, maka yang harus dilakukan ya secara umum adalah taubat. Taubat itu tahapannya adalah pertama, menyesali sesuatu yang telah kita lakukan, yaitu mengkonsumsi hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua, memohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kalau nggak nanti terulang lagi, gimana? Ya tobat lagi. Terulang lagi, ya tobat lagi. Selama tobat itu tidak dijadikan tren
yang kemudian untuk menyepelekan syariat Islam atau mempermainkan taubat, itu gak ada masalah. Mau 1 juta, 2 juta, 1 miliar kali bertaubat itu gak ada masalah. Pintu taubat itu tidak pernah ditutup oleh Allah. Kecuali kita emang sengaja mempermainkan. Makan dulu yang haram, nanti taubatlah. Padahal belum tentu, bisa jadi Anda mati karena keselak makanan haram itu, bayangin. Tapi kalau kita konteksnya ngomong mubazir nih, ada juga pertanyaan yang, Kak, aku dikasih makanan, tapi ini udah jelas nih nggak halal, karena kita tahu misalnya ini adalah makanan yang tidak halal gitu ya. Itu seharusnya kita kasih ke non-muslim atau kita buang gitu? Kita kasih kepada orang-orang yang bisa mengkonsumsi itu secara halal aja. Ya udah, kita kasih ke mungkin ada teman kita yang non-muslim. Kalau memang sudah nggak ada lagi, ya udah tinggal dibuang aja, karena memang udah kita, yang penting kita sudah memberikan effort kepada diri kita untuk menghindarkan diri kita dari kemubaziran dulu dengan nyari orang yang bisa mengkonsumsi itu. Tapi kalau enggak, ya udah. Dan juga ingat, yang boleh mengkonsumsi itu bukan hanya non-muslim. Kalau makanan itu bisa dikonsumsi oleh binatang, entah itu kucing atau piaraan-piaraan kita lainnya, burung, ya kasih ke mereka gitu. Tapi kalau nggak ada lagi, ya udah terpaksa kita buang gitu. Karena memastikan kehalalan itu menjadi sesuatu yang wajib bagi diri kita. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Dian. Dan buat teman-teman, jadi penting menjaga apa yang kita makan, dan kalau kalian butuh edukasi, kalian bisa cari itu. Walaupun kalian nggak nyari ya bahwa ini halal apa haram, mungkin susah untuk mengetahui itu. Yang pertama adalah memastikan ada logo halal dari MUI. Kalau udah ada logo halal dari MUI, selesai, udah oke, udah untuk dikonsumsi. Yang kedua, kalau nggak ada logo halal dari MUI, memastikan mencari bahan ini itu yang namanya aneh, nggak saya tahu itu apa sih. Nah, untuk kemudian kita, oh ternyata itu alkohol, ya udah kita hindari. Oh ternyata itu olahan babi, ya udah kita hindari. Dan yang ketiga, kita punya kesadaran informatif untuk mencari informasi-informasi tentang halal haramnya suatu makanan dan minuman, di antaranya dengan misalnya follow Instagramnya Mbak Dian, media sosial yang mengedukasi hal-hal seperti ini, atau portal-portal berita yang mengedukasi tentang hal ini. Dan yang keempat, sebisa mungkin setiap kita itu punya guru di bidang fikih, baik itu dalam kaitannya fikih makanan, fikih minuman, fikih muamalah, misalnya soal transaksi kita, dan yang juga tidak kalah pentingnya fikih ibadah. Apakah sholat kita ini udah benar atau enggak? Itu harus kita tuh dalam hal fikih punya rujukan. Salah seorang ustadz, entah itu ustadz kampung kita atau guru kita di pesantren, atau ustadz yang populer, kemudian kita bisa menjalin komunikasi. Atau teman kita yang dulu belajar agama, misalnya oh dia pernah nyantri, oh dia pernah kuliah di Mesir, pernah kuliah di Yaman, ya udah kita jadikan mereka sebagai partner agar kita bisa lebih hati-hati dalam mengkonsumsi segala sesuatu. Karena ingat bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan untuk beribadah, sehingga tidak ada yang lebih penting dari ibadah. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Habib.